Wakil Presiden Yusuf Kala akan menyaksikan secara langsung fenomena gerhana matahari total di Palu, Sulawesi Tengah. JK akan ditemani beberapa orang Menteri Kabinet Kerja, kerabat serta cucunya. Peristiwa langka gerhana matahari total 9 Maret 2016 bukan hanya menarik minat wisatawan mancanegara maupun lokal, serta para ilmuwan untuk datang melihat langsung. Tak terkecuali orang nomor 2 di Republik ini, Yusuf Kala juga ingin menyaksikan langsung di salah satu provinsi yang dilintasi gerhana matahari, yakni Palu, Sulawesi Tengah. JK ditemani keluarga dan beberapa orang menteri tiba di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa. Kedatangan rombongan JK ini untuk menyaksikan secara langsung fenomena GMT yang rencananya titik pantaunya di Palu akan dipusatkan di lapangan Dolo, Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Selain kerabat dekat JK dan cucunya, tampak dalam rombongan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Menjelang acara nonton bareng fenomena gerhana matahari total pada hari Rabu besok, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini berencana memulai gladi resik guna mempersiapkan rencana pengeksposan fenomena alam tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan-persiapan apa saja yang kini tengah disiapkan oleh pihak BMKG, kita akan bergabung bersama dengan Aditya Warman dan juru kamera Manai Sobirin. Ya, Adit, persiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh BMKG untuk besok? Ya, Liza, memang gerhana matahari total yang akan menjambangi beberapa wilayah di Indonesia besok 9 Maret 2016 dapat dikatakan sebuah fenomena langka begitu. Karena memang data yang kami dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengatakan rata-rata dibutuhkan waktu selama 350 tahun begitu untuk menyaksikan gerhana matahari total selanjutnya. Artinya di tahun 2016 beberapa daerah di Indonesia dilalui oleh GMT, 350 tahun mendatang kita akan bisa menyaksikan gerhana matahari total selanjutnya. Dan memang berdasarkan yang kami jelaskan sebelumnya, tidak semua wilayah Indonesia yang dapat atau dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung di beberapa daerah, karena memang gerhana matahari total di tahun 2016 hanya melewati beberapa provinsi saja. Memang berdasarkan data yang kami dapat, 11 provinsi yang dilewati oleh gerhana matahari total besok 9 Maret 2016 diantaranya ialah beberapa di Pulau Sumatera, diantaranya Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera, Bangka Belitung maksud kami, dan juga beberapa provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga di Kepulauan Celebes atau Sulawesi, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan di Kepulauan Maluku, tepatnya di Maluku Utara di Ternate. Dan yang saya jelaskan juga waktu Indonesia yang berbeda-beda, dan pembagian zona waktu tersebut mengakibatkan melihat gerhana matahari total begitu di setiap daerah berbeda-beda. Dan data yang kami dapat, walaupun gerhana matahari total dapat disaksikan sejak pagi begitu, tapi memang kondisi wilayah Indonesia yang berbeda-beda mengakibatkan waktu atau timing untuk menyaksikan gerhana matahari total berbeda-beda juga. Eliza, dapat kami laporkan data yang kami dapat untuk wilayah bagian Indonesia Barat. Gerhana matahari total akan masuk mulai pukul 6:20 waktu Indonesia Barat di wilayah Palembang dan akan mencapai puncaknya pada pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Pandan akan mulai pada pukul 6:21 waktu Indonesia Barat dan akan mencapai puncaknya pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Palangkaraya akan dimulai pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan akan mencapai puncak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Moku-Moku di Provinsi Bengkulu akan masuk pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Dan memang persiapan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Jakarta sudah cukup matang, sudah hampir 90% untuk menyambut gerhana matahari total besok 9 Maret. Dan untuk itu memang
BMKG di Jakarta juga sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan untuk live streaming begitu bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung. Dan hanya untuk mengunjungi laman yang sudah diperuntukkan oleh BMKG dan juga bekerjasama dengan institusi-institusi terkait seperti beberapa institusi yang berhubungan juga dengan klimatologi. Dan memang Eliza, laman yang sudah disediakan oleh BMKG yaitu media.bmkg.go.id, sekali lagi media bmkg.go.id, disiapkan BMKG untuk seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana proses dari gerhana matahari total yang akan melewati beberapa provinsi di Indonesia besok 9 Maret 2016. Eliza. Ya, Adit, saya lihat di belakang Anda sudah ada layar dan ini nampaknya BMKG juga sudah mempersiapkan live streamingnya besok dan kita bisa lihatnya di media bmkg.go.id. Nah, lalu bagaimana dengan situasi ataupun cuaca besok hari menjelang gerhana matahari di beberapa lokasi yang tentunya berdasarkan dengan pengamatan BMKG? Ya, Eliza, untuk mengetahui bagaimana cuaca besok, untuk melihat bagaimana gerhana matahari total, sudah hadir bersama kami di sini Kepala Bidang Seismologi Teknik BMKG, Bapak Bambang SP. Bapak SP, Bambang, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Pak. Mengenai climate, Pak, cuaca, bagaimana cuaca untuk besok? Apakah cerah ataukah mendukung untuk melihat gerhana matahari total, Mbak? Baik, kami dari BMKG kami dapat informasi dari rekan-rekan kami di bidang meteorologi. Dapat kami sampaikan bahwa perakiraan cuaca pada esok hari itu umumnya adalah berawan, ya, umumnya berawan. Namun seperti di Jakarta saja tadi pagi sudah kita ketahui hujan, ya, hujan. Tapi ternyata sekarang sudah terlihat sinar matahari. Jadi kita berharap semua, saya kira untuk esok hari di seluruh wilayah yang mengamati gerhana matahari total akan seperti di Jakarta, cerah seperti sekarang ini. Oke, Pak Bambang, sejauh ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh BMKG untuk menghadapi gerhana matahari total besok, Pak? Ya, baik, kami dari BMKG melakukan pengamatan live streaming di 19 kota, ya, 19 kota di mana ada 7 kota yang mengalami gerhana matahari total. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah di Mukomuko, di Palembang, di Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, dan Ternate. Dan ini adalah salah satu contoh tampilan yang sekarang sedang live, yang koneksinya sekarang sudah terhubung di site, yaitu di Ternate dan Palu. Akan terlihat di Ternate di situ ada sedikit berawan, ya. Sedangkan untuk di Palu juga terlihat sedikit berawan. Nah, artinya walaupun berawan, tapi kita bisa melihat proses gerhana matahari dengan catatan awannya awan tipis seperti tadi. Ya. Juga di beberapa lokasi sisanya seperti di Aceh, di Medan, di Denpasar, di Yogyakarta sampai ke Jayapura di Papua, itu kita melakukan pengamatan gerhana matahari sebagian. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya bersama kami di sini. Ya, Eliza, berikut penjelasan yang langsung diberikan oleh Pak Bambang SP dari pihak BMKG mengenai bagaimana persiapan pemantauan gerhana matahari total maupun gerhana matahari sebagian yang akan melewati beberapa wilayah Indonesia dan juga beberapa wilayah Indonesia dapat dilewati oleh matahari sebagian. Eliza, berikut yang dapat kami laporkan langsung kondisi terkini mengenai persiapan menyambut gerhana matahari total langsung dari BMKG Pusat Jakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Warman dan juru kameraman Aisobiri melaporkan langsung dari kantor BMKG Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG siap mengadakan live streaming gerhana matahari total dan parsial pada 9 Maret 2016. BMKG akan menyebar penelitinya di 19 kota dan merekalah yang akan mengirimkan dan juga merekam serta menyiarkan proses gerhana. Untuk mengetahui apa saja yang kini tengah disiapkan pihak BMKG, kita bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Manai Sobirin. Adit, bisa Anda gambarkan seperti apa simulasi yang dilakukan oleh BMKG?
Ya, Egan, memang rencananya hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pusat akan melaksanakan simulasi begitu terkait masalah penyiaran secara langsung atau live streaming GMT atau gerhana matahari total yang akan melewati beberapa daerah atau provinsi di Indonesia ini. Dan Egan, memang bisa dilihat di sebelah kanan saya, ada beberapa monitor yang memang sudah disiapkan di pusat kontrol atau pusat kendali dari BMKG Pusat Jakarta guna memantau bagaimana perkembangan lajunya gerhana matahari total ataupun juga cuaca begitu untuk mengawasi atau menandai dari bagian atau provinsi terluar dari barat Indonesia sampai juga di ujung Indonesia. Dan bisa dilihat ada beberapa juga TV yang sudah tersambung live streaming dengan daerah-daerah yang sudah terhubung dengan BMKG daerah untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari daerah tersebut sebelum sampai tanggal 9 Maret 2016, di mana tanggal 9 Maret 2016 itu direncanakan GMT total akan melewati beberapa daerah di Jakarta. Egan, dapat kami laporkan juga memang simulasi ini sangat penting bagi BMKG dan juga untuk memberitahukan informasi juga kepada masyarakat bahwasannya faktor penentu untuk melihat bagaimana imbas dari gerhana matahari total ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dan sampai saat ini juga BMKG Pusat terus memantau begitu kemungkinan cuaca yang akan terjadi di kemudian hari besok tanggal 9 Maret tepatnya 2016 di beberapa kota-kota besar yang memang sudah menjadi tujuan dari gerhana matahari total di kota-kota baik di bagian barat Indonesia maupun di bagian timur Indonesia. Dan memang berdasarkan pemantauan tim Berita 1 dari pagi sampai siang hari ini, aktivitas di ruang kendali BMKG Pusat ini cukup ramai. Masyarakat, maksud kami para pekerja BMKG juga sudah menempati beberapa pos-posnya begitu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk memantau perkembangan cuaca. Dan tidak hanya cuaca, juga mereka memantau bagaimana kemungkinan atau potensi-potensi yang akan terjadi mengenai pergeseran dari gerhana matahari total yang akan terjadi, yang akan direncanakan terjadi 9 Maret 2016 mendatang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau lebih detail mengenai bagaimana persiapan simulasi yang dilakukan oleh BMKG Pusat, sudah hadir bersama kami di sini Kepala Bidang Seismologi Teknik dari BMKG Pusat, Bapak Bambang SP. Bapak Bambang, terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan di sini Bapak. Pak, bisa ditunjukkan kepada kami sedikit bagaimana simulasi dan apa saja yang sudah disiapkan oleh BMKG Pusat guna menyambut gerhana matahari total 9 Maret 2016 mendatang, Bapak? Baik, Mas Ari. Jadi memang BMKG sampai saat ini sudah kita melakukan pengamatan pada 19 lokasi. 19 lokasi tentunya ini yang nanti live streaming semuanya. Namun untuk 7 lokasi yang terlewati oleh gerhana matahari total itu mulai dari sebelah barat ada di Bukomuko, Palembang, di Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, dan paling timur ada di Ternate. Di daerah lain juga bukan berarti tidak terjadi gerhana, terjadi gerhana, tapi gerhana matahari total sebagian. Seperti di Aceh, kita tempatkan juga di sekitar Masjid Baitur Rahman, kita pasang di sana. Ada juga di Jogja, di Tugu Jogja juga ada, dan di paling timur kita ada juga di Papua, di halaman TPRI. Selanjutnya bisa kita lihat di sini contoh. Tadi mungkin sudah dilihat di sana bahwa salah satu streaming ya, live streaming dari lokasi pengamatan kita menggunakan teleskop, menggunakan komunikasi GPRS dan melalui Telkom, kita bisa melihat secara live bagaimana kondisi nanti untuk yang akan datang besok, kondisi proses terjadinya gerhana matahari total untuk masing-masing lokasi. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Ya Egan, itulah yang dapat kami laporkan. Tim Berita 1 akan terus mengupdate informasi terkini mengenai perkembangan persiapan BMKG Pusat di Jakarta guna menghadapi atau menyambut gerhana matahari total yang akan jatuh 9 Maret 2016 mendatang. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Warban atas informasinya langsung dari kantor BMKG Pusat. Memang
BMKG di Jakarta juga sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan untuk live streaming begitu bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung. Dan hanya untuk mengunjungi laman yang sudah diperuntukkan oleh BMKG dan juga bekerjasama dengan institusi-institusi terkait seperti beberapa institusi yang berhubungan juga dengan klimatologi. Dan memang Eliza, laman yang sudah disediakan oleh BMKG yaitu media.bmkg.go.id, sekali lagi media bmkg.go.id, disiapkan BMKG untuk seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana proses dari gerhana matahari total yang akan melewati beberapa provinsi di Indonesia besok 9 Maret 2016. Eliza. Ya, Adit, saya lihat di belakang Anda sudah ada layar dan ini nampaknya BMKG juga sudah mempersiapkan live streamingnya besok dan kita bisa lihatnya di media bmkg.go.id. Nah, lalu bagaimana dengan situasi ataupun cuaca besok hari menjelang gerhana matahari di beberapa lokasi yang tentunya berdasarkan dengan pengamatan BMKG? Ya, Eliza, untuk mengetahui bagaimana cuaca besok, untuk melihat bagaimana gerhana matahari total, sudah hadir bersama kami di sini Kepala Bidang Seismologi Teknik BMKG, Bapak Bambang SP. Bapak SP, Bambang, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Pak. Mengenai climate, Pak, cuaca, bagaimana cuaca untuk besok? Apakah cerah ataukah mendukung untuk melihat gerhana matahari total, Mbak? Baik, kami dari BMKG kami dapat informasi dari rekan-rekan kami di bidang meteorologi. Dapat kami sampaikan bahwa perakiraan cuaca pada esok hari itu umumnya adalah berawan, ya, umumnya berawan. Namun seperti di Jakarta saja tadi pagi sudah kita ketahui hujan, ya, hujan. Tapi ternyata sekarang sudah terlihat sinar matahari. Jadi kita berharap semua, saya kira untuk esok hari di seluruh wilayah yang mengamati gerhana matahari total akan seperti di Jakarta, cerah seperti sekarang ini. Oke, Pak Bambang, sejauh ini bagaimana persiapan? Wakil Presiden Yusuf Kala akan menyaksikan secara langsung fenomena gerhana matahari total di Palu, Sulawesi Tengah. JK akan ditemani beberapa orang Menteri Kabinet Kerja, kerabat, serta cucunya. Peristiwa langka gerhana matahari total 9 Maret 2016 bukan hanya menarik minat wisatawan mancanegara maupun lokal, serta para ilmuwan untuk datang melihat langsung. Tak terkecuali orang nomor 2 di Republik ini, Yusuf Kala juga ingin menyaksikan langsung di salah satu provinsi yang dilintasi gerhana matahari, yakni Palu, Sulawesi Tengah. JK ditemani keluarga dan beberapa orang menteri tiba di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa. Kedatangan rombongan JK ini untuk menyaksikan secara langsung fenomena GMT yang rencananya titik pantaunya di Palu akan dipusatkan di lapangan Dolo, Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Selain kerabat dekat JK dan cucunya, tampak dalam rombongan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Menjelang acara nonton bareng fenomena gerhana matahari total pada hari Rabu besok, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini berencana memulai gladi resik guna mempersiapkan rencana pengeksposan fenomena alam tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan-persiapan apa saja yang kini tengah disiapkan oleh pihak BMKG, kita akan bergabung bersama dengan Aditya Warman dan juru kamera Manai Sobirin. Ya, Adit, persiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh BMKG untuk besok? Ya, Liza, memang gerhana matahari total yang akan menjambangi beberapa wilayah di Indonesia besok 9 Maret 2016 dapat dikatakan sebuah fenomena langka begitu. Karena memang data yang kami dapat dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengatakan rata-rata dibutuhkan waktu selama 350 tahun begitu untuk menyaksikan gerhana matahari total selanjutnya. Artinya di tahun 2016 beberapa daerah di Indonesia dilalui oleh Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pusat akan melaksanakan simulasi begitu terkait masalah penyiaran secara langsung atau live streaming GMT atau gerhana matahari total yang akan melewati beberapa daerah atau provinsi di Indonesia ini. Dan Egan, memang bisa dilihat di sebelah kanan saya ada beberapa monitor yang memang sudah disiapkan di pusat kontrol atau pusat kendali dari BMKG Pusat Jakarta guna memantau bagaimana perkembangan lajunya gerhana matahari total ataupun juga cuaca begitu untuk mengawasi atau menandai dari bagian atau provinsi terluar dari barat Indonesia sampai juga di ujung Indonesia. Dan bisa dilihat ada beberapa juga TV yang sudah tersambung live streaming dengan daerah-daerah yang sudah terhubung dengan BMKG daerah untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari daerah tersebut sebelum sampai tanggal 9 Maret 2016 di mana tanggal 9 Maret 2016 itu direncanakan GMT total akan melewati beberapa daerah di Jakarta. Egan, dapat kami laporkan juga memang simulasi ini sangat penting bagi BMKG dan juga untuk memberitahukan informasi juga kepada masyarakat bahwasannya faktor penentu untuk melihat bagaimana imbas dari gerhana matahari total ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dan sampai saat ini juga BMKG Pusat terus memantau begitu kemungkinan cuaca yang akan terjadi di kemudian hari besok tanggal 9 Maret tepatnya 2016 di beberapa kota-kota besar yang memang sudah menjadi tujuan dari gerhana matahari total di kota-kota baik di bagian barat Indonesia maupun di bagian timur Indonesia. Dan memang berdasarkan pemantauan tim Berita 1 dari pagi sampai siang hari ini aktivitas di ruang kendali BMKG Pusat ini cukup ramai. Masyarakat, maksud kami para pekerja BMKG juga sudah menempati beberapa pos-posnya begitu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk memantau perkembangan cuaca. Dan tidak hanya cuaca, juga mereka memantau bagaimana kemungkinan atau potensi-potensi yang akan terjadi mengenai pergeseran dari gerhana matahari total yang akan terjadi, yang akan direncanakan terjadi 9 Maret 2016 mendatang. Untuk mengetahui informasi lebih sudah dilakukan oleh BMKG untuk menghadapi gerhana matahari total besok, Pak? Ya, baik, kami dari BMKG melakukan pengamatan live streaming di 19 kota, ya, 19 kota di mana ada 7 kota yang mengalami gerhana matahari total. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah di Mukomuko, di Palembang, di Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, dan Ternate. Dan ini adalah salah satu contoh tampilan yang sekarang sedang live, yang koneksinya sekarang sudah terhubung di site, yaitu di Ternate dan Palu. Akan terlihat di Ternate di situ ada sedikit berawan, ya. Sedangkan untuk di Palu juga terlihat sedikit berawan. Nah, artinya walaupun berawan, tapi kita bisa melihat proses gerhana matahari dengan catatan awannya awan tipis seperti tadi. Ya. Juga di beberapa lokasi sisanya seperti di Aceh, di Medan, di Denpasar, di Yogyakarta sampai ke Jayapura di Papua, itu kita melakukan pengamatan gerhana matahari sebagian. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya bersama kami di sini. Ya, Eliza, berikut penjelasan yang langsung diberikan oleh Pak Bambang SP dari pihak BMKG mengenai bagaimana persiapan pemantauan gerhana matahari total maupun gerhana matahari sebagian yang akan melewati beberapa wilayah Indonesia dan juga beberapa wilayah Indonesia dapat dilewati oleh matahari sebagian. Eliza, berikut yang dapat kami laporkan langsung kondisi terkini mengenai persiapan menyambut gerhana matahari total langsung dari BMKG Pusat Jakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Warman dan juru kameraman Aisobiri melaporkan langsung dari kantor BMKG Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG siap mengadakan live streaming gerhana matahari total dan parsial pada 9 Maret 2016. BMKG akan menyebar penelitinya di 19 kota dan merekalah yang akan mengirimkan
dan juga merekam serta menyiarkan proses gerhana. Untuk mengetahui apa saja yang kini tengah disiapkan pihak BMKG, kita bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Manai Sobirin. Adit, bisa Anda gambarkan seperti apa simulasi yang dilakukan oleh BMKG? Ya, Egan, memang rencananya hari ini Badan Meteorologi 350 tahun mendatang kita akan bisa menyaksikan gerhana matahari total selanjutnya. Dan memang berdasarkan yang kami jelaskan sebelumnya, tidak semua wilayah Indonesia yang dapat dapat menyaksikan gerhana matahari total secara langsung di beberapa daerah, karena memang gerhana matahari total di tahun 2016 hanya melewati beberapa provinsi saja. Memang berdasarkan data yang kami dapat, 11 provinsi yang dilewati oleh gerhana matahari total besok 9 Maret 2016. Diantaranya ialah beberapa di Pulau Sumatera, diantaranya Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung maksud kami, dan juga beberapa provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga di Kepulauan Celebes atau Sulawesi, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan di Kepulauan Maluku, tepatnya di Maluku Utara di Ternate. Dan yang saya jelaskan juga waktu Indonesia yang berbeda-beda, dan pembagian zona waktu tersebut mengakibatkan melihat gerhana matahari total begitu di setiap daerah berbeda-beda. Dan data yang kami dapat, walaupun gerhana matahari total dapat disaksikan sejak pagi begitu, tapi memang kondisi wilayah Indonesia yang berbeda-beda mengakibatkan waktu atau timing untuk menyaksikan gerhana matahari total berbeda-beda juga. Eliza, dapat kami laporkan data yang kami dapat untuk wilayah bagian Indonesia Barat. Gerhana matahari total akan masuk mulai pukul 6:20 waktu Indonesia Barat di wilayah Palembang dan akan mencapai puncaknya pada pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Pandan akan mulai pada pukul 6:21 waktu Indonesia Barat dan akan mencapai puncaknya pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Palangkaraya akan dimulai pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan akan mencapai puncaknya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Moku-Moku di Provinsi Bengkulu akan masuk pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Dan memang persiapan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Jakarta sudah cukup matang, sudah hampir 90% untuk menyambut gerhana matahari total besok 9 Maret. Dan untuk itu